Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, jika hari ini hidup terasa berat karena hutang, hati terasa sempit, pikiran gelisah, tidur tak tenang, maka ketahuilah, Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Hutang bukan hanya masalah angka, tapi ujian hati, ujian kesabaran, ujian kejujuran, dan ujian kedekatan kita kepada Allah. Hari ini, mari kita tempur jalan sunnah, jalan yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk keluar dari kesempitan hidup, bukan dengan keajaiban instan, tapi dengan taubat, sabar, doa, dan zikir. Pertama, langkah awal melunasi hutang adalah mengakui dosa dan kesalahan. Seringkali, hutang bukan hanya karena kebutuhan, tapi karena khilaf, karena gaya hidup, karena kurangnya syukur, atau karena keputusan yang terburu-buru. Maka tundukkan hati. Katakan dalam hati, "Ya Allah, aku akui kelemahanku. Aku akui kesalahanku. Aku akui kelalaianku dalam mengatur hidup." Karena pintu pertolongan Allah dimulai dari kejujuran seorang hamba. Kedua, perbanyak istighfar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa istighfar adalah pembuka jalan keluar. Ucapkan dengan penuh kesadaran, "Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah." Minimal 100 kali setiap hari, bukan hanya di lisan, tapi hadirkan penyesalan di hati. Istighfar bukan sekadar penghapus dosa, tapi juga penarik rezeki, penenang hati, dan pembuka solusi yang tak disangka-sangka. Ketiga, perbanyak selawat. Hutang membuat hidup sempit, dan selawat melapangkan. Bacalah, Allahumma sholli ala Muhammad. Karena siapa yang berselawat, Allah akan cukupkan kebutuhannya dan diampuni dosanya. Keempat, bangun kesabaran. Melunasi hutang bukan proses sehari. Jangan putus asa. Allah mencintai hamba yang bersabar. Sabar bukan berarti diam, tapi tetap berusaha sambil percaya bahwa pertolongan Allah sedang disiapkan. Katakan dalam hati, "Ya Allah, aku sabar atas ujian ini. Aku yakin Engkau tidak akan membebaniku di luar kemampuanku." Kelima, zikir penenang hati. Sahabat, ada satu hal penting yang sering dilupakan oleh orang yang sedang terlilit hutang, yaitu memperbaiki hubungan dengan Allah sebelum memperbaiki kondisi dunia. Karena seringkali masalah finansial berakar dari masalah spiritual. Maka langkah berikutnya, ke-11, perbanyak taubat yang sungguh-sungguh. Bukan sekedar istighfar di lisan, tapi taubat yang mengubah arah hidup. Taubat yang membuat kita berkata, "Ya Allah, aku ingin berubah." Taubat yang membuat kita meninggalkan kebiasaan boros, meninggalkan hutang konsumtif, meninggalkan keinginan yang tidak perlu, dan menggantinya dengan hidup yang lebih sadar, lebih sederhana, lebih bertanggung jawab. Karena Allah mencintai hamba yang kembali. Ke-12, perbanyak membaca La haula wala quwata illa billah. Zikir ini adalah harta dari surga. Maknanya, tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Saat merasa lelah, saat merasa buntu, ucapkan, La haula wala quwata illa billah. Ini adalah zikir penyerahan diri, mengakui bahwa kita tidak mampu melunasi hutang sendirian, dan kita butuh campur tangan Allah. Ke-13, jaga sholat tepat waktu. Jangan sampai hutang membuat kita lalai dari sholat.
karena sholat adalah sumber pertolongan. Allah berfirman, "Mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Jika sholat dijaga, maka hati akan kuat. Dan orang yang hatinya kuat tidak mudah putus asa." Ke-14, perbaiki niat dalam mencari rizki. Niatkan bekerja bukan hanya untuk hidup, tapi untuk menunaikan amanah, untuk melunasi hutang, untuk menjaga kehormatan diri. Karena orang yang berniat baik, Allah akan bantu jalannya. Ke-15, jujurlah kepada pemberi hutang. Jangan menghilang, jangan berbohong. Bersikaplah terbuka, karena kejujuran mendatangkan kepercayaan. Dan kepercayaan membuka kemudahan. Allah bersama orang yang jujur. Ke-16, doa tambahan pelunas hutang. Bacalah, Allahumma akfini bihalalika an haramika, wa agnini bifadlika amman siwaka. Artinya, ya Allah, mari kita tutup dengan doa. Tenangkan hati, tarik nafas perlahan, dan hadirkan keyakinan bahwa Allah sedang mendengar. Ya Allah, Engkaulah yang Maha mengetahui isi hati kami. Engkau tahu kegelisahan yang kami sembunyikan. Engkau tahu rasa takut yang tidak kami ceritakan. Engkau tahu beban hutang yang membuat kami sulit tidur. Ya Allah, kami datang kepadamu dengan penuh dosa, dengan penuh kelemahan, dengan penuh kesalahan. Kami akui, seringkali kami lalai, seringkali kami berlebihan, seringkali kami salah dalam mengambil keputusan. Maka ampunilah kami, ya Allah. Ampuni dosa kami. Ampuni kelalaian kami. Ampuni kesalahan kami. Ya Allah, lunaskan hutang-hutang kami dengan cara yang Engkau ridhoi, dengan jalan yang tidak kami sangka. Lapangkan rezeki kami, tenangkan hati kami, hilangkan rasa takut kami. Jauhkan kami dari hutang yang memberatkan dan dari kesulitan yang melemahkan. Ya Allah, jika hutang Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Mari bersama-sama. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim,
أستغفر الله العظيم 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 أستغفر الله